Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan membongkar kesesatan-kesesatan ajaran Kitab Ba'alawi. Yang kali ini yang akan saya bahas adalah Kitab Tadkirunas. Dalam Kitab Tadkirunas ini disebut bahwa para wali dari kalangan Ba'alawi ini bisa memanggil ruh para nabi, sehingga ruh para nabi itu kemudian hadir memenuhi panggilan dari wali Ba'alawi tersebut. Tentu pernyataan ini sangat ditentang oleh ulama karena satu, menghina dan merendahkan derajat Nabi, seakan-akan bahwa kekuasaan penuh itu ada di tangan wali-wali Ba'alawi. Padahal yang punya hak atau yang punya otoritas penuh untuk mendatangkan ruh Nabi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ketika dalam kitab Tadkirunas klaim bahwa wali-wali mereka bisa memanggil ruh para nabi sekehendaknya, maka ini adalah sebuah pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Dan pernyataan ini ada di kitab Tadkirunas halaman 230 hingga 231. Namun sebelum masuk pada pembacaan teks tersebut, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya, langsung masuk pada pokok pembahasan, yaitu kajian kitab Tadkirunas, kitab karya Ba'alawi, halaman 230, halaman 231. Teksnya saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini benar-benar mengambil dari kitab karya Ba'alawi, bukan semata-mata saya menebar kebencian. Dan ini sebagai bukti bahwa ajaran-ajaran Ba'alawi ini seringkali sesat dan menyesatkan, dan saya tunjukkan kesesatannya kepada publik, sehingga publik tahu inilah ajaran Ba'alawi yang sesungguhnya. Penonton bisa simak teks yang saya tampilkan di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanal habibu Abdullah ibnu Husain ibn Tahirin idza arada ziyarata ahadin minal awliyai khattata iratan fil ardi wastad'a arwaha man sya'a minhum li'annal arwaha muntasyiratun fil afaqi mislal hawai ma yahlu minhul fadha'u wa idza aradta antum sikasai'an minhu la yumtasaku. Wahakadha kana salafu fi taslimihim alal anbiya'i fi si'bi nabi lahud haulal bi'ril mu'attalati yastad'una arwahal anbiya'i fatahdhuru. Itu teksnya sangat jelas. Artinya, dahulu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, apabila beliau ingin menziarahi salah seorang dari para wali, beliau akan membuat garis lingkaran di tanah, lalu memanggil ruh siapa saja yang beliau kehendaki di antara mereka. Jadi ini kisah tentang keramat Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pada saat mau menziarahi makom para wali, itu membuat lingkaran di tanah untuk memanggil ruh-ruh yang ia kehendaki. Hal itu karena ruh-ruh tersebut tersebar di berbagai penjuru, ibarat udara yang memenuhi ruang hampa,
Jika engkau ingin memegang sedikit darinya, ia tidak bisa digenggam. Alasannya kenapa? Jadi membuat lingkaran itu ya untuk wadah para ruh ya, agar ruh itu berkumpul. Ruh yang dipanggil oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tauhir ini agar berkumpul dalam satu titik. Katanya semacam itu. Selanjutnya, demikian pula keadaan para pendahulu salaf ketika mengucapkan salam kepada para nabi di lembah Syi'ab, Nabi Wahud, di sekitar sumur yang ditinggalkan atau Al-Bir Al-Mu'attolah. Mereka memanggil ruh para nabi, maka roh-roh tersebut pun hadir. Nah, disinilah yang akan saya kritik, bahwa para moyang-moyang Balawi itu terbiasa memanggil ruh para nabi. Nah, setelah ruh itu dipanggil, maka ruh para nabi itu pun hadir. Ini sebuah pernyataan yang sesat dan menyesatkan, sekaligus merendahkan derajat para nabi. Karena apa? Emang siapa sih kita ini bisa memanggil ruh para nabi kapan saja, sehingga ruh para nabi itu datang atas panggilan itu? Ini kan seakan-akan bahwa otoritas penuh atau kekuasaan penuh ini ada di tangan para moyang Balawi. Sehingga kapanpun dan dimanapun mereka mau memanggil ruh para nabi, maka datanglah ruh para nabi itu. Jadi seenaknya saja. Nah, klaim semacam ini kesepakatan ulama ini menolak keras. Karena itu adalah ajaran yang sesat, merendahkan derajat Rasul atau para nabi. Ya, kita contoh yang mudah saja. Misalkan kita yang orang biasa seenaknya saja memanggil presiden dan seluruh jajarannya, para menteri-menterinya, untuk datang. Nah, ini kan mustahil sekali. Ini yang nyata saja, contoh yang nyata. Lah kok para moyang Balawi dengan seenaknya bisa memanggil roh para nabi dimanapun dan kapanpun. Kemudian mereka datang memenuhi panggilan. Ini di sini konteksnya jelas memakai yastad'una arwahal ambiyai fatahduru. Jadi yastad'una di sini artinya memanggil, bukan berdoa. Karena apa? Karena maf'ulnya itu adalah arwahal ambiya, sehingga para wali Balawi, moyang-moyang Balawi ini memanggil para roh nabi, sehingga roh nabi itu hadir. Akan saya buktikan bahwa ini adalah kesesatan yang sangat nyata. Ketika dulu di tahun 2020, ini contoh ya, contoh ada paranormal dari golongan wanita ya, yang sempat viral itu kan Ningsih Tinampi. Di tahun 2020-an itu sekitarnya pernah membuat satu pernyataan yang kontroversial, di mana Ningsih Tinampi ini pernah mengaku bisa memanggil ruh nabi, dan ini pun menjadi gejolak di kalangan para tokoh dan ulama. Artinya menolak atas pernyataan yang disampaikan oleh Ningsih Tinampi, kemudian menganggap bahwa pernyataan Ningsih Tinampi itu adalah kesesatan. Nah, ketika para ulama dan para tokoh masyarakat ini kompak berani membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh Ningsih Tinampi itu adalah kesesatan yang nyata, maka seharusnya para ulama dan para tokoh pun berani mengatakan bahwa apa yang tertulis dalam kitab Tadkirunas halaman 230, halaman 231 ini pun sebagai kesesatan yang nyata. Karena sama, pengakuannya sama seperti pengakuan Ningsih Tinampi. Nah kan? Dan saya akan tunjukkan bahwa banyak ulama yang menolak atas klaim tersebut. Saya ambil satu kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Ini adalah kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah yang
cetakan dari Darul Fikr. Dan ini ada di halaman 211. Mungkin di cetakan yang lain ini akan berbeda halaman, tetapi yang saya ambil ini cetakan Darul Fikr halaman 211. Teksnya saya tunjukkan di layar, sehingga penonton bisa ikut menyimak dan saya baca teksnya. Amma ru'yatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqadatan faqad angkaroha asaddal ingkari jama'atun minal ulama'i wa qalu li'anna dzalika mahalun adatan wa li'annahu law kana kadzalika lakana ra'i lahu sahabiyan wala baqiya sahabatu ila yaumil qiyamati wal haqu annalladzi yura laisa huwa ruhuhul karimatu bal misalun laha. Artinya apa? Adapun melihat Nabi dalam keadaan terjaga, sungguh sekelompok ulama telah mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat keras. Mereka berkata, karena hal itu secara adat adalah mustahil. Dan karena jika hal itu terjadi, Nabi hadir secara nyata, maka orang yang melihatnya akan menjadi sahabat Nabi baru. Dan jabatan sahabat akan tetap ada sampai hari kiamat. Maka yang benar adalah apa yang disangka, dilihat, atau dihadirkan itu bukanlah ruh beliau yang mulia, melainkan perumpamaan atau halusinasi atau jin saja. Ini dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Orang-orang yang mengklaim mampu memanggil para ruh Nabi, ini dianggap sebagai kesesatan yang nyata. Bahkan, kalaupun hadir dengan mengaku sebagai ruh Nabi, itu pada hakikatnya bukan ruh Nabi. Itu hanya halusinasi atau jin yang ngaku-ngaku saja. Nah ini kan, berarti itu kesesatan yang nyata. Kemudian dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah ulama besar madhab Syafi'iyah. Ini membahas hadis tentang melihat Nabi. Beliau menukil pendapat yang sangat hati-hati. Teksnya saya tampilkan di layar dan saya baca. Waqad syaddada jama'atun liman za'ama annahu ra'ahu sallallahu alaihi wasallam fil yaqadati. Wa hadza yaqtadi anna ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam fil manami hiya at-tariqul wahidatu litawasuli. Wa annama yaqa'u lil awliya'i wa min qabilil kasfi alladzi la yuhkamu bihi ala ghairihim. Artinya apa? Sekelompok ulama bersikap keras terhadap orang yang mengklaim melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa melihat beliau dalam mimpi adalah cara yang umum atau cara yang ulama ini sepakat. Dan apa yang terjadi pada para wali berupa pertemuan terjaga adalah jenis kasyaf atau pembukaan tabir oleh Allah yang hukumnya tidak bisa diberlakukan kepada orang lain. Nah ini kan. Jadi kalaupun ada wali yang mengatakan jumpa kepada Rasulullah yang sudah wafat, ini adalah bentuk kasyaf. Lihat tentu kasyaf ini adalah atas semata-mata peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa serta-merta dan kapan saja bisa berjumpa dengan Rasulullah karena semua itu adalah atas kuasa Allah. Nah, kalau dalam kitab Tadkirunas tadi disebutkan bahwa para moyang-moyang Balawi ini mengundang ruh-ruh para nabi sehingga ruh nabi itu datang, maka itu menyalahi dari hal yang lumrah. Karena hal yang lumrah adalah wali Allah. Kalaupun bisa berjumpa Nabi, itu adalah sifatnya kasyaf. Dan kasyaf ini adalah atas kekuasaan penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak punya otoritas sama sekali. Artinya manusia tidak punya otoritas sama sekali. Tidak bisa semena-mena kapan saya bisa ketemu Rasul atau Nabi, sehingga pada saat itulah Nabi datang. Itu nggak bisa. Karena itu kasyaf. Dan kasyaf itu di atas izin Allah. Kapan Allah mengizinkan? Ya pada saat itulah wali Allah bisa berjumpa Nabi.
Ya, kalau kita memanggil, kemudian roh para nabi itu datang, ya berarti itu kan ada di kita kekuasaannya. Nah, ini tidak bisa dibenarkan. Bahkan di sini digarisbawahi, poin penting. Kata kasyaf di sini berarti Allah yang membukakan penglihatan hambanya, bukan hamba tersebut yang mendatangkan roh nabi. Nah, kan? Jadi seorang hamba ini tidak punya otoritas sama sekali untuk sanggup mendatangkan roh nabi sehingga roh nabi itu hadir pada saat dipanggil. Nah, kalau kitab Tadkirun Nas halaman 230, halaman 231 kemudian mengatakan bahwa wali balawi ini mampu menghadirkan ruh para nabi, ini adalah sebuah pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Kemudian, sebagai penguat, saya ambil kitab Tanwirul Halak karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam risalahnya yang paling spesifik membahas masalah ini, Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa pertemuan itu adalah karomah. Dan karomah secara definisi adalah pemberian Allah yang tidak bisa diusahakan dengan cara memanggil. Nah, ini perlu dipahami bahwa yang namanya karamah ini tidak bisa serta-merta sekehendak kita. Itu atas kekuasaan Allah sepenuhnya. Kapan Allah menampakkan keramat kepada para walinya, ya pada saat itulah berarti wali itu sedang diberi keramat oleh Allah. Nah, kalau wali-wali balawi kemudian bisa mengeluarkan keramat seenaknya dan semaunya, ya ini ya bohong, berarti bohong. Karena sifat keramat itu otoritas penuh ada dalam kekuasaan Allah. Teks dalam kitab Tanwirul Halak saya tampilkan di layar dan saya baca. Inna ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaqdhati karomatun yukrimu wahu biha mayyasa'u min awliyaihi walaisat amron yuktabihi bil ihtiyari awid dakwati. Jelas ini teksnya. Jadi sesungguhnya melihat Nabi dalam keadaan terjaga adalah keramat yang dengannya Allah memuliakan siapa saja yang dia kehendaki dari para walinya. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa didatangkan dengan pilihan sendiri atau dengan panggilan atau dengan cara memanggil. Ya, jelaskan bahwa keramat seseorang bisa berjumpa dengan Nabi itu kekuasaan penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba tidak punya kemampuan bisa berjumpa dengan Rasulullah semaunya dan seenaknya. Kalau Allah menghendaki, ya hamba yang dipilih oleh Allah tersebut bisa berjumpa dengan Nabi. Tapi itu atas kekuasaan Allah. Nah, kalau ada orang yang mengklaim berjumpa dengan roh para nabi dengan cara memanggil, kemudian roh para nabi itu hadir, maka inilah ajaran yang sesat. Sesuai yang tertulis dalam kitab Tadkirun Nas tadi, itu adalah bukti bahwa ajaran Balawi adalah ajaran yang sesat. Seakan-akan roh nabi itu adalah mainan belaka untuk para wali-wali Balawi. Jadi kapan mereka butuh, ya mereka bisa memanggil sekehendaknya dan seenaknya, dan kapanpun waktunya, maka ruh Nabi itu akan pada hadir. Nah, ini tidak bisa dibenarkan. Karena seseorang bisa berjumpa dengan Nabi, itu adalah bentuk keramat. Dan keramat ini lahirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang punya kekuasaan penuh adalah Allah. Dan wali sendiri tidak bisa serta-merta mengeluarkan keramat seenaknya saja. Karena ada kontrolnya, dan kontrol itu adalah Allah yang menguasainya. Jadi misalkan wali disuruh, ayo coba keluarkan keramatnya. Kemudian wali tersebut mengeluarkan keramatnya. Ya ini bukan keramat namanya, ini mainan. Ini menjadi sulapan. Karena keramat itu adalah murni Allah yang menampakkan. Sampai si walinya sendiri pun tidak sanggup seenaknya kapan keramat yang ada pada dirinya itu keluar atau ditampakkan. Karena itulah Allah yang menampakkan keramat para wali. Sekali lagi,
ketika kitab Tadkirunas mengatakan bahwa moyang-moyang Ba'alawi ini bisa memanggil ruh para nabi sehingga ruh para nabi itu datang, ini sebuah pernyataan yang sesat dan menyesatkan, seperti paranormal wanita Indonesia yang bernama Ningsih Tinampi yang dulu dihujat habis-habisan oleh para ulama karena mengaku bisa memanggil ruh nabi. Nah, ketika Ningsih Tinampi di tahun 2020 dihujat habis-habisan oleh ulama, termasuk oleh MUI, seharusnya ulama dan MUI pun menghujat habis-habisan dan berani bersuara bahwa kitab Tadkirunas halaman 230, 231 pun sesat sebagaimana kesesatan yang dituduhkan kepada Ningsih Tinampi. Saya kira penonton cukup paham bahwa pernyataan, kesimpulan ini kesimpulannya. Sebuah pernyataan yang mengaku bahwa seseorang, siapapun orang yang mengklaim bisa memanggil ruh para nabi, sehingga ruh nabi itu hadir, ini adalah kesesatan, pengakuan yang sesat dan tidak dibenarkan. Di samping itu adalah mustahil, karena bentuk seseorang bisa berjumpa dengan ruh orang-orang yang sudah meninggal, termasuk ruh para nabi, itu adalah bentuk keramat dari Allah. Dan keramat itu adalah sepenuhnya Allah yang menggerakkan. Itu poin yang penting. Kemudian, jika seseorang ini sanggup mendatangkan ruh nabi kapanpun dan dimanapun, sekehendaknya, semaunya, maka ini adalah merendahkan derajat para nabi. Seakan-akan bahwa nabi itu adalah mainan yang dipanggil kapanpun hadir. Nah, ini kan tidak dibenarkan. Saya kira cukup jika ada Muhyiddin, pembela Ba'alawi yang kurang setuju dengan atas apa yang saya sampaikan. Ya, yang saya sampaikan ini berdasarkan kitab Tadkirunas. Jadi saya membaca kitab Ba'alawi itu sendiri. Dan memang di situ nyata-nyata tertulis yastatuna arwahal ambiya. Kemudian fayahduru kan. Jadi ruh para nabi dipanggil, kemudian datang. Di sini teksnya tertulis yastatuna arwahal ambiyai fatahdudu. Jadi wali-wali Ba'alawi ini bisa memanggil ruh para nabi, kemudian ruh nabi yang dipanggil itu pada datang. Sekali lagi, jika Muhyiddin tidak terima atas apa yang saya sampaikan, ya tidak terimalah dengan kitab Tadkirunas. Ketika Muhyiddin ini tidak terima, berarti Muhyiddin sudah waktunya sadar dan waras dan lepas dari Muhyiddin. Kemudian kembali ke jalan yang benar. Inilah ajaran junjungan Anda, bahwa ajaran-ajaran Ba'alawi ini penuh kesesatan, penuh ajaran yang khurafat. Nah, ini dibuat, cerita semacam ini dibikin tujuannya ya untuk menghebatkan moyang-moyang mereka. Sehingga pembaca dari kitab Tadkirunas ini akan menilai dan akan memuji, bahwa ternyata moyang-moyang Ba'alawi bukan orang sembarangan. Ruh Nabi saja sanggup dipanggil. Nah, ini untuk pembaca yang tidak kritis akan berasumsi semacam itu. Tapi untuk pembaca semacam saya, ya tentu akan mengkritisi. Ini tidak bisa dibenarkan kalau klaim mereka bisa memanggil ruh para nabi sehingga ruh nabi sampai kemudian datang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.